Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Al-Ahzab dari PSA 2 dengan NIM 2221040300111. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas daripada Ustazah Eni Zulfa Hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin, al-hayyul qayyum, al-mudabbir li jami'il musyrikin. Assalatu wassalamu atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Pada video ini saya akan menjelaskan sejarah fikih lughah. Sejarah fikih lughah dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase klasik 1 atau disebut dengan fase perintisan. Dimulai sejak abad kedua Hijriah. Ketika itu ada motif penyusunan fikih lughah, yakni lahan atau disebut dengan kesalahan dalam berbahasa. Akibatnya ketika berinteraksi dengan masyarakat luar. Fase yang kedua yaitu fase klasik 2 atau disebut dengan pertumbuhan dan kelahiran. Fase ini dimulai pada abad keempat Hijriah, selisih 2 abad dari fase perintisan. Ketika itu menjadi isu kajian bahasa yang independen, bagaimana yang terjadi pada bahasa fase perintisan. Yang ketiga yaitu fase modern atau disebut dengan fase perkembangan atau pengembangan. Dimulai dari abad ke-14 Hijriah yang pastinya sudah terpengaruh dengan linguistik barat, sehingga pengaruhnya itu dapat mengubah atau ada pengubahan sistematika. Di antaranya ada 4, yaitu fonologi. Yang pertama fonologi atau disebut dengan ilmu aswat. Yang kedua morfologi atau disebut dengan ilmu sorof. Yang ketiga sintaksis atau disebut dengan nahwu. 4 yaitu semantik atau disebut dengan dilalah. Kemudian perbedaan fikih lughah dan filologi. Perbedaan secara umum itu beda. Fikih lughah lebih sering digunakan dalam ilmu agama, sedangkan filologi itu digunakan dalam mengetahui tulisan, Jawa Pegon, manuskrip, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu objek kajian fikih lughah. Objek kajian fikih lughah 1. Menurut sarjana bahasa klasik, objek kecil fikih lughah itu lebih untuk mengetahui kosakata bahasa Arab. Yang kedua, menurut sarjana bahasa modern, lebih ke perkembangan bahasa atau kosakata bahasa. Kemudian pengertian fikih lughah. Fikih lughah ada 2 kata. Yang pertama fikih dan yang kedua lughah. Fikih berarti memahami, sedangkan lughah berarti bahasa. Ibnu Jinni mendefinisikan, yakni aswatu yu'abbiru biha kulla qaum an aqrodihim, yang artinya bunyi yang digunakan suatu kaum untuk mengungkapkan maksudnya. Fikih lughah secara bahasa berarti memahami bahasa serta hakikatnya. Sedangkan menurut istilah, yaitu ilmu yang mengkaji problematika bahasa dari aspek bunyi, kosakata, struktur, karakteristik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Ilmu ini juga mengkaji tentang dialek serta problem yang muncul sekitar bahasa. Di sini saya akan menjelaskan al-mushtarak, at-taraduf, dan at-tadad. Al-mushtarak disebut dengan polisemi, berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli dan semi, sedangkan polisemi sendiri memiliki arti bermacam-macam dan semi memiliki arti makna atau arti. Disebutkan dalam bahasa Indonesia bahwasanya polisemi adalah kata yang memiliki makna lebih dari 1. Wafi menyebutkan bahwa al-istiraqul lafadz atau al-mushtarak yakni kalimatul wahidah iddatu ma'ani tutlaqu ala kulli minha ala tariqil haqiqah wal majaz. Artinya satu kata mengandung beberapa arti yang masing-masingnya dapat dipakai sebagai makna yang denotatif atau hakikat dan makna yang konotatif atau majaz. Misal seperti ayat yang ada dalam Al-Quran,
Wa yauma taqumus sa'ah yuqsimul mujrimun ma labisu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun, yang artinya, dan pada hari kiamat bersumpahlah orang-orang yang berdosa, mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja, seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Pada ayat tersebut ada dua lafaz yang sama tetapi berbeda dalam segi makna. Yang lafaz pertama bermakna hari kiamat, sedangkan lafaz yang kedua bermakna waktu atau waktu sesaat, at-taraduf. Yang kedua yaitu at-taraduf. At-taraduf merupakan bentuk masdar dari kata taraddafa yataraddafu yang berarti mengikuti. Definisi ini sejalan dengan kamus Lisanul Arab yang mengartikan taraduf sebagai setiap sesuatu yang mengikuti sesuatu yang lain. Menurut Al-Munajjad, taraduf juga dapat merujuk kepada mengendarai sesuatu di belakang pengendara atau membonceng, serta pergantian malam dan siang karena keduanya mengikuti secara berurutan. Yang ketiga yaitu at-tadad. At-tadad menurut bahasa yaitu iddad antonim, berasal dari bahasa Arab yang bermakna menolak. Macam-macam at-tadad atau disebut dengan antonim dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu lawan makna atau disebut binari, maut yang berlawanan pada makna hayah. Yang kedua, perlawanan makna bertingkat, kabir disebut berlawanan dengan mutawasid dan juga sogir. Yang ketiga yaitu perlawanan makna timbal balik, seperti lafaz zauj yang berlawanan dengan lafaz zaujah. Yang keempat yaitu perlawanan makna berhubungan dengan gerak dan arah, seperti lafaz fauq yang berlawanan dengan makna tahta.